Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Tiomi Butsianto Adi, SE MSI, dosen tetap Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Amal Ilmiah Yapis Wamena pada prodi Ilmu Administrasi Bisnis. Sebagai dosen, saya wajib melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengembangan, serta pengabdian kepada masyarakat. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan salah satu Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu pengajaran tentang mata kuliah manajemen pemasaran. Salah satu yang saya ajarkan tentang deskripsi mata kuliah ini, yaitu mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib yang memiliki bobot 3 SKS di jurusan administrasi bisnis dan 2 SKS di manajemen retail. Adapun yang dipelajari dari materi ini yaitu konsep dan teori dasar manajemen pemasaran, lingkungan pemasaran, pasar dan segmentasi pasar, perilaku konsumen, pengembangan produk, penetapan harga, distribusi, promosi, etika dan tanggung jawab sosial dan pemasaran, kemudian pemasaran digital, kewirausahaan, manajemen pemasaran global, dan strategi pemasaran. Kedua, kemampuan akhir setelah mempelajari mata kuliah ini yaitu yang pertama aspek kognitif itu berada pada C3 ya, tentang pengaplikasian dan penerapan. Kemudian yang kedua berada di P2 ya, berkaitan dengan psikomotorik, dan yang ketiga segi afektif yang berada di A2 atau daya menanggapi dari mata kuliah tersebut. Capaian dari mata kuliah ini yaitu mahasiswa mampu memahami konsep dan teori dasar manajemen pemasaran, definisi, tujuan dan ruang lingkup manajemen pemasaran, mengidentifikasi dan menganalisis lingkungan pemasaran, memahami konsep dan teori perilaku konsumen, memahami konsep dan teori pasar dan segmentasi pasar, dan kemudian memahami konsep dan teori pengembangan produk, memahami konsep dan teori penetapan harga, memahami konsep dan teori distribusi, dan yang terakhir yaitu konsep dan teori promosi. Sebelum saya menyampaikan perkuliahan ini, mungkin bisa kita lihat pada materi saya sebagai berikut. Pasar adalah satu wadah tempat bertemunya pembeli dan penjual. Pemasaran adalah kegiatan melakukan satu kegiatan untuk menyampaikan atau menyalurkan barang kepada konsumen atau calon konsumen, itu pemasaran. Nah, dalam pemasaran ada beberapa seni atau beberapa kegiatan yang perlu kita lakukan di sini. Sebelum saya lanjut, ada yang mau bertanya? Ada, Pak. Ya. Ini tentang bagaimana resiko bagi seorang penjual online di Wamena. Ya. Resiko bagi dia untuk menjualkan barangnya di Wamena. Ya. Oke. Penjualan online di Wamena atau pemasaran online di Wamena, memang ini salah satu langkah inovasi yang baik dalam melakukan kegiatan pemasaran. Akan tetapi yang menjadi kendala di Wamena adalah kita masih mempunyai jaringan yang kurang begitu baik sinyalnya, beda dengan daerah-daerah lain di luar tempat kita. Nah, tetapi yang jelas kita bisa memanfaatkan misalnya menggunakan sarana WhatsApp. Jadi kita foto produk kita di situ, kemudian membuat harga yang bersaing, sehingga saat kita memperkenalkan produk tersebut orang jadi tertarik. Memang belum tentu semuanya menarik atau tertarik dengan produk yang kita tawarkan, tetapi setidaknya itu merupakan salah satu langkah untuk kita bisa memperkenalkan produk kita. Dengan penjualan online itu salah satu langkah yang efektif karena sewa ruko atau sewa tempat di Wamena itu sangat mahal. Contoh satu sewa ruko setahun itu hampir 60 juta. Belum kita jual barang, belum balik modalnya. Makanya salah satu langkah untuk kita berbisnis atau melakukan kegiatan penjualan yang melalui penjualan online. Nah, itu caranya seperti makanya kita perlu rekan
Ya, Materi tentang penentuan harga retail. cara menentukan harga, oke. Itu saja. Omset. Teknik, bagaimana teknik penentuan harga untuk meningkatkan penjualan atau profit yang kita perdagangkan? Oke. Cara meningkatkan, kita melihat dulu bagaimana meningkatkan profit. Meningkatkan profit itu ada 6 poin. Jadi yang pertama, kalau kita berbicara tentang harga dan meningkatkan profit, misalnya kita mempunyai pendapatan setiap bulan itu 1 juta. Nah, bagaimana kita meningkatkan? Yang pertama adalah kita menambah value atau menambah jumlah barang untuk dipasarkan. Tentunya dengan melalui kegiatan promosi. Jadi promosi ditambahkan, digencarkan lagi untuk agar mendapatkan pelanggan baru. Kemudian meningkatkan layanan atau meningkatkan jumlah produk. Jadi sebelumnya misalnya produk kita hanya 5, ya kita tingkatkan. Nah, seperti itu. Kemudian bagaimana kita melakukan pendekatan kepada calon pelanggan kita atau kepada customer kita untuk setidaknya lebih mempercayai atau dia puas dengan barang yang kita jual atau kita sampaikan, seperti itu. Nah, adapun penentuan harganya kita melihat dari biaya overhead. Nah, itu nanti di akuntansi biaya baru kita bisa jelaskan lebih rinci. Tetapi yang jelas bagaimana harga itu bersaing. Jadi tidak selamanya harga yang murah itu pasti pelanggan pasti suka, belum tentu. Terkadang kedekatan antara kita dengan pelanggan atau kepercayaan kita customer dengan pelanggan itu yang lebih penting. Jadi untuk meningkatkan omset maupun meningkatkan pendapatan kita, ya salah satunya dengan itu. Oke, ada yang lain mungkin? Ya. Bagaimana cara menekan harga pokok penjualan secara Menekan harga pokok penjualan. Umumnya kita yang ada di jauh dari sumber-sumber utama. Jadi begini, salah satu untuk menekan harga pokok adalah bagaimana kita dekat dengan sumber bahan baku. Sumber bahan baku kita harus dekat. Kalau kita masih mengimpor atau mendatangkan dari luar, ya tentu pasti tinggi. Nah, tentunya untuk menekan itu salah satunya biar overhead itu dengan perolehan harga bahan baku yang lebih murah. Itu nomor 1. Kemudian nomor 2, biaya tenaga kerja yang kita gunakan itu mungkin ada satu sistem contoh dengan karyawan kontrak misalnya. Itu juga salah satu menekan harga pokok. Kemudian yang ketiga, bagaimana caranya agar kita bisa memproduksi sendiri bahan baku yang kita butuhkan. Jadi kita tidak segala itu harus kita datangkan terus, nah seperti itu, atau kita beli terus. Kalau bisa memang kita membuat sendiri. Itu beberapa contoh untuk kita menekan untuk harga pokok. Berapa menit? Jasa ada pemasaran barang. Pemasaran jasa itu ada jasa misalnya dokter, ya, bengkel, potong rambut, ya, atau jasa masakan, orang-orang bikin kue seperti itu. Nah, kalau barang kita tawarkan, macam kita punya toko, kita punya barang kita tawarkan. Nah, sekarang yang kita pasarkan atau kita promosikan ini perguruan tinggi kita. Nah, contohnya begini. Ini anak SMA, ya. Di sini berbunyi adalah personal selling, bentuk penjualan yang sangat efektif untuk pemasaran hubungan. Jadi saya menawarkan secara personal. Jadi misalnya ini adik SMA, saya datang. Selamat siang adik. Ya, sehat kah? Adik tinggal di mana? di Megapura situ. Megapura. Sekarang kelas berapa?
SMA kelas 3. Emang terus sudah ada tentukan mau kuliah di mana? Belum. Saya tuh badan ini mantap ini. Ini kalau di UNAIN itu ada artinya untuk pengembangan karir, untuk prestasi olahraga itu sangat diperhatikan. Kalau Habib bisa punya prestasi, bisa dapat beasiswa, itu di UNAIN. Ya, bagaimana? Tertarik atau tidak? Tertarik, mantap. Oke, nanti kakak tunggu ya di kampus ya. Nanti bisa tanya-tanya ke sana. Oke, ya. Oke, terima kasih. Jadi yang kita pasarkan itu seperti itu. Tidak boleh kaku begini. Jangan itu dari mana? Itu orang lari. Nah, jadi sebisa mungkin kita melakukan pendekatan secara personal selling. Ya, jadi kan kegiatan promosi itu ada koran, televisi, ya ada radio, kemudian ada internet, kemudian ada personal selling. Itu bentuk penjualan yang sangat efektif untuk pemasaran hubungan. Jadi tadi walaupun saya tidak tawarkan barang, tapi saya menawarkan perguruan tinggi kita. Bagaimana perguruan tinggi ini menjadi tujuan dari adik-adik calon mahasiswa kita yang sekarang sudah kelas 3. Seperti itu. Jadi kita berjualan apapun itu jangan kaku. Jangan kaku. Nah, contoh berdiri di sini. Nah, coba tawarkan pulpen itu sama saya. Ya, pegang. Pulpen itu tawarkan ke saya. Tadi kan kampus, sekarang pulpen. Coba. Ya. Ya, pulpen apa itu? Pulpen apa? Namanya apa? Oh, pulpen riset. Oke, terima kasih. Kembali. Jadi kalau kita tawarkan produk pulpen, ya di sini ada yang namanya produk di sales promotion ini ada produk get out of crowd, kemudian mendukung trial purchase lebih diingat oleh konsumen. Jadi kan tadi saya tanya pulpen apa. Jadi kalau saya mau tawarkan pulpen, saya bilangnya begini. Nah, Atika, selamat siang adek. Mau kuliah di mana? Uneng, coba lihat itu tulisan. Wih, ini bagus sekali ini. Kok pakai pulpen apa ini? Hah? Pulpen apa? Ini kakak punya pulpen. Kalau begini-begini dia takut-takutan ini. Ya. Kok kalau tulis pakai ini tulisan lebih mantap. Tapi harganya 20.000. Mau ke tidak? Nah, jadi saya tidak menawarkan harga di depan. Itu harganya cuma 5.000 itu pulpen itu. Tapi saya memanfaatkan fungsi guna. Dalam personal selling, ya bentuk penjualan yang sangat efektif untuk pemasaran hubungan. Nah, makanya kita memerlukan ada hubungan. Jadi itulah gunanya kita melakukan personal selling. Agar ada kedekatan antara kita dan pelanggan kita. Begitupun menawarkan perguruan tinggi. Kita ingin melakukan bagaimana kita ini sebagai kakak kelas untuk adik-adik calon mahasiswa baru kita perkenalkan seperti itu. Nah, sama dengan saya menjual pulpen. Jadi personal selling itu merupakan salah satu langkah untuk kita saling berhubungan dengan calon pelanggan kita. Nah, seperti itu. Nah, jadi dari tipe pemasaran ada 3: pemasaran massal, pemasaran aneka harga produk, dan pemasaran sasaran. Nah, ini yang menjadi perhatian di sini adalah yang menjadi catatan di sini adalah Bapak dari bawah dulu di sini pemasaran sasaran dibedakan segmen pasarnya. Maksudnya bagaimana? Kalau saya menawarkan contoh tadi perguruan tinggi, saya perkenalkan kepada calon mahasiswa. Berarti target saya siapa? Hah? Mahasiswa yang sudah jadi mahasiswa? Yang belum itu kelas berapa? Kelas 3 SMA. Berarti itu yang menjadi target pasar kita, segmen kita di situ. Jadi jangan kita tawarkan sama anak SD, tawarkan sama anak SMP,
itu salah sasaran namanya, tidak sesuai dengan segmentasi pasar. Kalau kalian misalnya tinggal di kampus ini, di sebelah kita ada SD, anak-anak kecil, kira-kira kalau jualan kamu jualan apa? Hah? Kue apa? Kue donat. Kenapa kue donat? Anak kecil bisa beli karena uang sakunya 5.000, 2.000, ya. Tidak mungkin kamu jual bahan bangunan di situ karena anak target pasarnya anak SD. Atau kamu jual pinang? Tidak, kenapa? Anak kecil tidak makan pinang. Itu jadi kita melakukan kegiatan usaha, karena kita melihat tipe pasarnya, kita melihatnya sasaran atau targetnya siapa dulu ini. Jadi bukan pada modal bikin kios. Padahal tidak ada di sebelah-sebelah kita kemampuannya bagaimana, targetnya siapa, akhirnya sia-sia. Nah, makanya kita melihatnya dari segmen pasarnya dulu. Yang kedua, kita melihatnya pada pemasaran aneka ragam produk. Ada bentuk, mode, ukuran, kualitas berbeda. Kalau tadi saya tawarkan pulpen ini, berarti target saya siapa? Target saya siapa ini? Yang pembelinya siapa? Mama di pasar sana yang jual sayur, anak sekolah atau mahasiswa atau guru juga bisa, dosen juga bisa. Berarti kan targetnya yang biasa pakai tulis-tulis ini. Bukan kamu tawarkan sama misalnya kakak yang lagi kerja kebun di sana, lagi skop-skop, bisa? Kenapa? Karena dia kerja pakai bukan pakai pulpen. Jadi begitu. Jadi kita menentukan target pasar itu seperti itu. Nah, kemudian yang berikut. Nah, ada proses pemasaran di sini. Proses pemasaran pengertiannya adalah usaha yang dilakukan oleh pengusaha atau penjual untuk mempengaruhi konsumen. Nah, ini yang menjadi catatan kalian, mempengaruhi. Nah, tadi ada teman kasih contoh di depan menawarkan kampus. Apakah dia merasa terpengaruh tidak? Kalau kalian menawarkan, selamat siang teman, mau kuliah sekolah di mana, ada punya atau tidak? Tidak akan dia tertarik. Tapi kalian harus menunjukkan keunggulannya apa. Karena ilmu pemasaran adalah mempengaruhi konsumen agar mereka menjadi tertarik dan senang. Kalau kamu datang jalan diri bagaimana? Orang tertarik tidak? Kenapa? Karena orang takut. Ini mau jualan kamu, bagaimana? Ya, jadi proses pemasaran itu adalah mempengaruhi konsumen agar mereka menjadi tertarik, senang, kemudian membeli. Nah, jadi seperti itu. Contoh saya jual buku begini, atau saya jual HP. Saya tawarkan begini, mau beli HP kan tidak? Mau beli HP kan tidak? Kau mau beli kan tidak? Tidak. Kenapa? Takut. Ya, kecuali saya datang begini. Selamat siang Ade. Ada HP kan tidak? Oh, kita kartu HP ini, mantap ini. Ini yang terbaru, ini kamera, ini mau ganteng 100 kali lipat. Ya, itu. Jadi ini kata jual murah saja. Tapi sebenarnya kata tidak jual ke orang lain, kami jual ke pos saja. Karena kau ini kata adik, jadi itu. Apa mempengaruhi konsumen agar mereka menjadi tertarik. Di awal tadi tertarik tidak? Tidak. Terus kemudian saya tawarkan yang kedua ini tertarik. Kenapa? Karena bukan hanya saya jelaskan, saya datang dengan cara yang baik, yang sopan, yang baik, orang senang. Ya, beda kalau saya jualan orang gini, kamu di HP kan tidak? Di HP kan tidak? Orang nggak secara konsep pemasaran, secara proses pemasaran orang tidak tertarik. Nah, kunci mempertahankan pelanggan adalah kepuasan pelanggan. Nah, ini yang menjadi catatan juga. Jadi bagaimana kita menawarkan produk kita orang puas. Nah, contoh kalian kuliah Unain, puas tidak? Puasnya apa? Puasnya apa? Bapak kasih es tiap hari,
Jadi tingkat kepuasan itu bagaimana mahasiswa nyaman. Karena ini yang menjadi kenapa di sini provokasi merah di sini adalah kepuasan pelanggan. Ya, jadi seperti itu. Oke. Nah, ini yang selalu ulang-ulang terus. Pasar atau disebut market itu yang pertama disebut tempat. Tempat. Secara tradisional, menurut pendapat Philip Kotler, di mana mempertemukan pembeli dan penjual. Pemerintah bikin pasar rumah, pemerintah bikin pasar jiwama, pemerintah bikin pasar sinatma. Itu tujuannya apa? Untuk mempertemukan pembeli dan penjual. Nah, itu secara tradisional. Tapi saat ini dimanapun bila terjadi transaksi jual beli, di situ pasar. Seperti itu. Jadi yang kedua, pasar merupakan orang-orang atau organisasi yang mempunyai keinginan untuk mewujudkan kebutuhan akan produk yang ditawarkan. Memiliki daya beli yang cukup guna memenuhi kebutuhan mereka. Jadi dalam konsep pemasaran kita mengenal ada kebutuhan, ada keinginan. Masih ingat? Lupa. Nah, jadi dari apa itu produk yang ditawarkan itu yang diharapkan memiliki daya beli yang cukup guna memenuhi kebutuhan mereka yang disebut dengan transaksi. Nah, jadi ini contoh jenis pasar. Ada customer market, industrial market, government market, dan international market. Ada empat. Seperti yang materi Bapak sudah share. Ini jenis pasar. Ini yang disebut jenis pasar. Dari sini ada yang mau bertanya? Ya. Jadi consumer market itu merupakan pasar konsumen yang seperti yang kita lihat sekarang ini. Banyak contohnya. Seperti yang tadi kalian lakukan tadi itu consumer market. Sedangkan industrial market itu pasar industri. Pasar industri berbeda dengan consumer market. Yang ketiga, government market. Nah, ini nanti Bapak akan lebih jelaskan lebih detail nanti, biar kalian paham apa itu consumer market, apa itu industrial market, apa itu government market, dan international market. Nah, internasional itu sudah antar luar negeri, Indonesia dengan Papua Nugini, Indonesia dengan Australia, seperti itu. Itu internasional. Contoh madu wamena. Madu wamena selama ini kita hanya melihat jual di pasar baru. Tetapi kenyataannya madu wamena, kopi wamena sudah menembus pasar internasional, sudah sampai ke Amerika, sudah sampai ke New Zealand, sudah sampai ke Australia. Itu ada satu kebanggaan seperti itu. Jadi itu yang disebut dengan international market. Nah, karena berwawasannya wawasan perusahaan terhadap pasar. Nah, ini menjadi catatan kita. Yang pertama adalah berwawasan produksi. Nah, untuk berwawasan produksi, berwawasan produk, berwawasan menjual, berwawasan pemasaran ini di awal Bapak sudah sampaikan sebetulnya. Dan nanti cuma yang menjadi catatan di sini adalah bagaimana kita membedakan menjual dan pemasaran. Itu bedanya di mana? Ya. Oke, dari sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ya. Yang keras. Kepuasan konsumen contoh begini. Saat Anda membeli produk dari saya menawarkan ini seperti tadi, pulpen ini tadi. Ya, oh ini. Saya sudah melakukan proses penjualan itu tadi, pendekatan secara personal, dan dia senang.
kemudian dia menggunakan pulpen ini. Saat ternyata waktu dipakai pulpen ini bagus, tulisannya tambah bagus, berarti dia puas. Tapi kalau dia tulis ini ternyata tintanya macet-macet, tulisannya tambah jelek, dia puas atau tidak? Pasti tidak puas. Itu contoh paling sederhana. Jadi kepuasan konsumen itu bagaimana pelanggan kita atau pengguna puas, baik itu pelayanan penjualan kita sampai menggunakan produk yang kita tawarkan. Ya, yang lain? Ada yang lain? Ada Ya, pemasaran terkoordinir. ya yang keras. Pemasaran terkoordinir seperti apa? Oh, pemasaran terkoordinir itu kalau dalam satu perusahaan, ya dalam satu perusahaan itu, jadi dia saling terkait. Contohnya begini, kalian punya kios, kalian punya kios. Setiap hari terjadi transaksi, kalian melakukan pencatatan. Hari ini beli apa, hari ini jual apa, hari ini keuntungannya berapa, hari ini pengeluaran berapa. Itu dari segi administrasi. Terkoordinir. Misalnya kalian melakukan proses sales, artinya ada yang menjual kalian punya barang tadi. Contoh yang paling sederhana, kalau kalian menetapkan harga 10.000, kemudian sales kalian nanti kalian menyampaikan pada sales, nanti tolong jual 15.000, tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Terus kalian jual di luar 15.000 sesuai apa yang paket itu terkoordinir. Jangan kalian bilang jual 15.000 ya, ternyata di luar dia jual 20, dia mainkan harga misalnya, itu berarti tidak terkoordinir. Nah itu nanti artinya Bapak bisa lebih jelaskan di materi yang berikut. Itu tentang koordinasi antar lini perusahaan. Nah, seperti itu. Jadi terkoordinasi antara mulai pimpinan puncak sampai dengan bawah itu satu keputusan. Jadi pendelegasian, misalnya contoh yang paling gampang saja, kepala kampung, aparat kampung, oke, staf di bawah kepala kampung. Kalau kepala kampung bilang A, di bawah bilang apa? A. Tidak mungkin di bawah bilang B. Karena di atas sudah bilang A, itu terkoordinir. Maksudnya seperti itu. Ya. Oke. Demikian penyampaian deskripsi singkat dari saya. Semoga menjadikan gambaran pada proses pembelajaran yang saya laksanakan sebagai dosen Prodi Administrasi Bisnis dan Manajemen Retail di Universitas Amalim Yahya Piswamena. Yang mana kami diberikan amanah untuk mengampu dan mengajar mata kuliah manajemen pemasaran. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Salam hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.